Perkenalkan, nama saya Ruben Axel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai React.js, cara instalasinya, serta cara menggunakannya. Oke, langsung saja. React.js merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI yang dinamis dan interaktif. React ini dikembangkan oleh Facebook dan sekarang sudah menjadi salah satu teknologi front end yang paling dipilih, paling populer. Kenapa orang lebih milih React.js? Karena komponen-komponen dalam React.js ini dia tuh reusable. Arti reusable artinya bisa digunakan kembali. Eh, Komponen ini dia tidak sekali pakai. Komponen ini tidak sekali pakai ya, melainkan komponen ini bisa saya gunakan kembali. Caranya itu saya tinggal memanggilnya pada mainnya saja. Dan jika saya ingin menggunakannya lagi, saya tinggal panggil aja lagi di produknya. Oke, sebelum masuk ke latihan yang ini, saya akan menjelaskannya dulu untuk yang percobaan. Nah, untuk yang percobaan yaitu di sini ada parent cell-nya itu export default ini yang merupakan parent cell-nya. Function-function seperti ini merupakan child-nya, children-nya. Nah, untuk memanggil children ini ke dalam parent, kita tidak perlu mengimportnya. Jadi kita hanya perlu memanggil nama fungsinya saja, nama child-nya saja. Seperti ini. Nah, apabila jika sudah dipanggil seperti ini, maka dia akan keluar. Ini adalah contoh untuk yang komponen hello world ini. Komponen hello world ini semua saya gabung, dan saya gabung ini ke dalam parentnya, misalnya. Ini parent, ini child, saya gabung semua dalam parent. Lalu saya panggil di main. Nah, oke. Nah, pada child greeting binj ini, saya hanya menggunakan return satu kali, tidak menggunakan define, div. Return di sini, kenapa saya tidak menggunakan div? Karena di sini saya hanya mengembalikan satu value saja. Jika mengembalikan satu value saja, tidak apa-apa tidak menggunakan div. Tapi apabila saya mengembalikan lebih dari satu value, saya harus menggunakan div. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke function quote text. Maksud dari function quote text ini adalah menggunakan JavaScript. Menggunakan JavaScript seperti const text ini merupakan inisialisasi di mana nilai dari variabel teks ini sudah tetap ditentukan tidak akan berubah-ubah. Oke, ini saya deklarasi dulu. Selesai deklarasi, saya memanggilnya menggunakan text.toLowerCase. .toLowerCase ini merupakan JavaScript. Dan .toUpperCase. Ini adalah quote text-nya. Yang greeting binjai tadi sangat binjai. Jika kita lihat pada tampilannya, dia akan berada di sini. Lalu function user card. Function user card ini kita menggunakan yaitu ada terdapat parameter props. Props ini di dalam React ini sama seperti atribut. Oke. Lalu pada props ini kita cara manggilnya itu gunakan props dot nama variabel lah. Props dot nama variabel. Props dot nama variabel. Oke. Itu cara pemanggilan props itu ada dua. Yang pertama itu bisa ditentukan seperti ini langsung di dalam parent cell-nya. Lalu apabila sudah kita tentukan nilai dalam parent cell seperti ini, kita memanggilnya dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Lalu ada cara kedua. Cara kedua yaitu adalah dengan menggunakan user card seperti ini. Nah, cara kedua ini kita langsung memanggil function child-nya, kita manggil child-nya user card, lalu kita langsung deklarasikan di sini di dalam child-nya tersebut. Nah, apabila kita memanggilnya langsung di dalam child-nya itu, kita bisa menggunakan format toLocalWaitString ini, tanggal. Nah, ini adalah perbedaannya. Ini tadi dengan deklarasi langsung di dalam parent-nya, kita panggilnya dengan props user card. Nah, ini merupakan kita langsung manggil child-nya. Ini adalah perbedaannya di tanggalnya. Untuk yang bagian pemrograman framework lanjutan ini serta bagian footernya ini kita menggunakan container. Atau bisa juga kita bilang kita menggunakan nested component. Cara menggunakan nested component itu kita tidak menggunakannya di sini.
Pertama kita buat dulu komponen yang akan kita nested, yaitu kontainer. Nah, pada komponen kontainer ini, Anda perlu buat satu judul dan satu lagi footernya. Oke. Lalu pada parentnya kita buat sebuah parameter dengan nama yaitu children, dengan sebuah fungsi children. Children maksudnya childnya ya. Nah, lalu childnya kita akan buat di bagian tengah. Jadi ini akan langsung membuat seperti ini. Eh, Jadi pada saat digunakan, maka judul dari kontainer ini akan berada paling atas terlebih dahulu. Lalu program akan membaca chatnya dulu. Lalu setelah itu baru akan membaca footernya. Cara kita memanggilnya itu pada main.jsx. Kita membuat dulu file mainnya, main.jsx-nya. Oke, setelah itu kita akan memanggil eh, dua komponen tadi ke dalam main. Oke, yang pertama tuh yang paling penting kita harus mengimpor dulu create root-nya. Oke, setelah itu baru kita akan mengimpor apa-apa saja file yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu eh, buat alat sintak seperti ini merupakan kode program yang harus ada, serta ini juga harus ada impornya. Karena apabila create root yang tidak ada, maka dia tidak akan membaca. Lalu setelah itu kita akan mengimpor kontainernya terlebih dahulu, komponen kontainer tadi. Setelah kita, nah, ini kita impor kontainernya. Oh, pada bagian from ini merupakan dari mana filenya. Oke, jadi ini adalah seperti sumber filenya. Dan ini merupakan kayak variabel atau penamaannya variabel yang kita panggil. Lalu kita import juga hello world. Nah, caranya itu kita pertama untuk buat nested komponen itu pertama kita panggil dulu kontainernya, baru di dalam kontainer tersebut kita akan memanggil komponen lainnya. Itu seperti hello world ini. Maka dia akan menjadi seperti ini. Program framework lanjutan ini merupakan parentnya dan hello world ini akan menjadi childnya. Oke. Dan untuk membuat card seperti ini, Anda harus menggunakan CSS. Itu silakan buat sebuah file custom CSS secara tersendiri gitu. Pada file Anda seperti berikut. Anda bebas untuk merubah-rubah style CSS sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu ini merupakan CSS current yang saya gunakan. Di mana saya gunakannya? Saya menggunakan di pada kontainer. Itu pada ini div class name card. Di sini saya menggunakannya. Dan H1 ini juga setelah saya buat custom CSS ada. Nah, intinya apabila Anda ingin lebih bagus lagi, silakan Anda mainkan di bagian CSS-nya ada. Oke. Setelah itu kita lanjut ke latihannya. Latihannya itu ada 3. Pertama adalah artikel detail, lalu ada list produk, serta ada Q&A section. Oke. Untuk 3 latihan ini saya membuat 3 main baru lagi. Main ini khusus untuk 3 latihan tersebut. Yaitu ada main artikel, main list produk, serta main Q&A section. Nah, setelah itu saya akan membuatnya dan juga saya membuat sebuah file HTML. Oh iya, untuk yang sebelum tadi kita juga harus membuat sebuah file HTML-nya juga ya, bisa kita gunakan Chrome kita atau web kita gitu loh. Nah, caranya yaitu pertama kita buat dulu sebuah file HTML-nya, lalu kita buat sitas HTML seperti berikut. Dan untuk yang ini, title ini bebas, Anda membuat apa saja. Lalu kita akan mengubah di bagian src-nya ini, source-nya ini. Nah, pada bagian source-nya ini sesuaikan dengan eh, di mana tempat file Anda, file main Anda. Sudah saya render di sini, lalu panggil saja webnya, nama HTML-nya. Di sini saya buat nama HTML-nya yaitu pertemuan 2.html. Jadi saya buat aja panggil pertemuan 2. Oke, lanjut lagi kita ke latihannya. Lalu pada latihan ini saya hanya menggunakan props. Dan props ini statis semua. Saya akan membuatnya di dalam define ini semua. Saya menggunakan kurang lebih 8 atau 9 atribut seperti saya bilang tadi. Nah, pada atribut ini untuk atribut yang kita perlukan tentunya sangat banyak. Namanya artikel. Ini adalah artikel ilmiah bukan artikel web ya yang saya maksud. Nah,
Jika teman-teman ingin membuat seperti berikut dan teman-teman juga menggunakan sintaksi sama seperti saya seperti ini saya tidak menyarankannya karena ini tidak efisien kode programnya. Oke. Kenapa saya bilang tidak efisien? Karena ini sangat memakan banyak tempat ya kode programnya. Apabila kita menggunakan kita telah menggunakan React.js tapi kita tetap melakukan kode program seperti itu sangat tidak efisien ya teman-teman. Nah ini adalah hasilnya. Sini saya memanggil saja headernya judul, ini namanya, ini judul. Saya buat langsung jumpa di sini dia muncul. Lalu nama penulis. Nah, untuk penulis kan karena dia nilai tetap saya buat saja langsung di sini di dalam filenya. Jadi saya panggil aja nulis props judul gitu. Lalu abstrak tadi eh, langsung saya bikin di dalam shellnya aja. Nah, abstrak ini tidak perlu ubah jadi saya tidak menggunakan div, langsung saja saya buat tulisannya seperti berikut. Lalu kata kunci keyword juga sama seperti abstrak tadi. Ini adalah pendahuluan kan pasti anda punya banyak paragraf, jadi saya buat seperti ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Karena paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 seperti itu. Sebenarnya banyak ini lagi tapi saya buat dia paragraf saja. Lalu metode penelitian ada banyak, metode cuma satu paragraf. Lalu ada hasil dan pembahasan. Lalu ada kesimpulan dan sarannya, daftar pustaka. Oke. Lalu list produk. Nah, inilah cara cara kita menggunakannya secara efisien ya teman-teman. Ini list produk. Kenapa saya bilang yang ini lebih efisien? Lihat. Kita di sini hanya menggunakan satu saja propsnya. Satu, 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 dan satu. Sedangkan kita di sini ada dua nih. Kalau di tempat artikel detail saya yang tadi, kita gunakan banyak sekali P1, P2 itu harusnya paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf lain-lainnya. Nah, paragraf itu tidak perlu. Ini kita buat seperti ini, langsung kita buat parentnya, set define-nya, kita pakai CSS-nya. Sini langsung saya buat judulnya dan saya buat nama penulisnya, yaitu punya saya, kalau seperti itu. Lalu di sini juga saya hanya menggunakan 4 cellnya saja. Setelah itu saya akan memanggil namanya, nama produknya, kita buat saja sini namanya Citos, gambar set, isi. Nah, dan lalu harga produk. Setelah itu saya hanya membuat garis panjang ini, saya menggunakan sintaks HR ini. Nah, lalu saya panggil nama, gambar, isi, dan harga ini. Saya gunakan kembali. Inilah kenapa React.js lebih digunakan sampai sekarang. Karena dia sangat-sangat reusable sekali teman-teman. Jika di React ini tidak teman-teman di propsnya ini. Jadi kita tinggal panggil aja nama fungsinya. Kita isi aja kembali lagi nama propsnya untuk propsnya. Ini kan untuk props pertama nih, props pertama dan props kedua itu berbeda teman-teman ya. Isi tidak sama, isi sesuai dia, sesuai yang anda gunakan. Ini yang di bagian mainnya sama aja seperti di main yang sebelumnya itu. Ini adalah Q&A section. Ya, hanya sekitar seperti ini teman-teman. Saya menggunakan data diri, question, answer, dan ini semua saya menggunakan props. Ini saja yang untuk latihan saya. Nah, ini untuk yang HTML-nya, bagian dokumen HTML-nya. Ya pada bagian dokumen HTML-nya saya tinggal ubah SRT doang sih. Tinggal ubah ini ya doang. Lebih tepatnya tinggal arahkan saja mau ke arah file mana, untuk file apa. Oke. Komponen-komponen file project yang telah saya buat, yaitu komponen pertama saya membuat sebuah komponen produk dan komponen reservasi. Nah, langsung saja ini adalah kode programnya. Ini untuk produk, list produk barbershop seperti ini. Ya, kami topiknya barbershop dan pastinya akan ada produk barbershop tersebut yang dijual. Saya menggunakan hanya 3 cel saja, yaitu data diri siapa yang membooking, uh, ada pilihan barbernya siapa yang mereka ingin pakai barber siapa, lalu jam berapa pakainya, mereka ingin pakai apa. Oke. Nah, ini adalah apa? List reservasinya. Mereka nampak seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih.